Anda kembali di Ainyu Sore dan kita masih membahas terkait dengan gelombang perlawanan kampus untuk demokrasi dan masih bergabung bersama kami Guru Besar Ilmu Hukum dan juga Ketenagakerjaan Universitas Brawijaya, Prof. Rahmat Safat dan juga pakar politik Mas Henry Satrio. Kita kembali ke Mas Henry. Mas, kalau kita lihat tadi terkait dengan fenomena suara dari kampus, suara dari sivitas akademika seakan kurang didengarkan. Kemudian juga Pak Jokowi ini kemarin menanggapi terkait dengan sikap dari sivitas akademika ini bilangnya hanya, oh ini adalah hak demokrasi. Nah, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah menyikapi masifnya gelombang perlawanan ini, Mas? Ya, kalau didengarkan. Buktinya Mas Bre dan teman-teman kan menyiarkan hal itu. Jadi artinya kegundahan sivitas akademika, para guru besar dan akademisi itu sebetulnya didengarkan. Hanya didengarkan oleh siapa gitu ya. So far media mendengarkan itu. Jadi terima kasih juga. Kemudian banyak masyarakat, rakyat-rakyat kecil juga mendengarkan hal itu. Harusnya yang kita lagi tunggu ini bagaimana komentar dan tindakan dari wakil-wakil rakyat kita supaya kegundahan ini bisa bergulir secara legal hukum tata negara gitu ya, sehingga fungsi legislatif juga bisa dimainkan untuk memberikan masukan kritis kepada eksekutif gitu. Kalau tentang respon dari Pak Jokowi sendiri, kalau dari wawancara saya di YouTube saya dengan Mas Romi ya, Mas Romi itu salah satu sahabatnya Pak Jokowi, ya beliau mengatakan bahwa saat ini Pak Jokowi itu sangat mungkin sudah kebal dengan masukan-masukan. Jadi artinya memang ada tujuan yang ingin dicapai sehingga ya akhirnya responnya adalah respon standar dan general seperti kemarin gitu ya. Ini adalah hak demokrasi dan lain-lain. Sebetulnya hal ini menjadi lampu kuning ya buat pemerintah. Karena pada saat para akademisi guru besar itu menyuarakan kegundahannya sebagai agen perubahan sosial, artinya memang ada hal yang tidak baik-baik saja. So artinya pemerintah harus mendengarkan itu. Dan lagi-lagi tadi sempat saya sampaikan bahwa sebetulnya kegundahan setiap kampus itu hampir sama ya, tentang pelaksanaan pemerintahan, tentang demokrasi, tentang bagaimana sumber daya alam yang digunakan semakmur-makmurnya untuk rakyat, yang sebetulnya itu hal-hal yang bisa ditangkap oleh pemerintah dan anggota DPR terutama. Mungkin semoga saja dari sini guliran-guliran ini memang bisa mengubah arah bangsa menjadi lebih baik lagi gitu, Mas Bre. Ya, baik, ini adalah lampu kuning bagi pemerintah terutama untuk legislatif. Kemudian kita ke Prof. Rahmat. Prof, ini kan dari pihak UB memang sudah menyampaikan beberapa poin, namun tadi kami tidak melihat adanya poin yang menyampaikan menuntut agar para capres, kemudian cawapres ataupun menteri kabinet yang sedang terlibat dalam tim ses kampanye para pasangan calon ini untuk mundur. Yang kami dengar ini dari UI. Apakah sikap yang sama juga akan Anda sampaikan, Prof? Iya, sebenarnya kan kita ingin ya, seperti yang pernah saya datangi di negara-negara seperti Taiwan, Jerman, Jepang ya. Mereka sangat bagus ya, link and match kerjasamanya antara swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Tapi di Indonesia, saya tidak pernah dipanggil oleh pemerintah daerah untuk diajak ngomong. Ya, saya juga pengurus Asosiasi Profesor Indonesia. Nggak pernah kami diminta dialog dengan pemerintah. Padahal sudah sekian tahun saya menjadi pengurus. Baru kalau kita minta, ya kalau ada waktu dipanggil. Pernah kita dialog dengan Kementerian Aparatur Negara. Tapi yang lainnya tidak jalan. Oleh karena itu budaya dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan perguruan tinggi, pengusaha, itu penting ya. Produk-produk perguruan tinggi itu banyak, inovasinya banyak. Brawijaya, inovasinya banyak. Tapi tidak pernah didengar oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ya, sehingga inovasi-inovasi atau temuan-temuan perguruan tinggi itu ya berada di laboratorium, tidak ada yang mau menindaklanjuti. Oke. Ya. Jadi ini harus dibangun budaya mengambil keputusan dengan melibatkan tiga pihak itu.
Oke, keterlibatan dari kampus tidak didengar seperti itu ya, Prof ya. Kemudian apakah kalau kita berbicara spesifik terkait dengan pemilu yang sedang berjalan ini, apakah ada dari pihak UB yang menerima intimidasi terkait dengan katanya Prof Mahfud kan ada kampus-kampus yang mendapatkan intimidasi bahwa kampus harus bilang bahwa pemerintah harus dipuji gitu. Untuk saat ini Brawijaya belum ada yang mendapatkan tekanan-tekanan. Kita bebas menyampaikan pikiran-pikiran sepanjang didasarkan atas data ya. Baik. Kita ke Prof, masuk kami ke Mas Henry lagi. Mas Henry, ini kan tadi yang saya tangkap dari Prof Rahmat ini adalah memang suara kampus yang belum juga didengar dan juga kurangnya pemerintah ataupun pihak terkait yang melibatkan pihak kampus dalam pengambilan keputusan. Kemudian Mas Henry, kalau Anda melihat fenomena yang terjadi sekarang, ini apakah akan berpengaruh banyak terhadap tata kelola negara ke depannya? Apalagi misalnya ada kampus yang meminta para menteri ataupun kepala daerah mundur dari jabatannya selama masih tergabung dalam tim ses kampanye. Bagaimana nanti kabinet dan juga pemerintahan akan berlangsung ke depannya? Mas Henry? Ya, Mas Henry, kami tidak bisa mendengar suara Anda, mungkin bisa diambil. Jadi gini, ya. Mas Bre, saya rasa pasti akan sangat berpengaruh ya. Ini beruntung sekali para mahasiswa belum kembali ke dalam sebuah atau kembali ke perkuliahan ke kampus-kampus ya. Memang ada beberapa yang mulai tapi masih online. Nanti setelah tanggal 14 rata-rata kampus termasuk Brawijaya kalau saya tidak salah akan mulai perkuliahan. Nah itu sangat mungkin kemudian apa yang disampaikan oleh para guru besar ini akan ditindaklanjuti oleh mahasiswa. Sehingga ini menurut saya sih sebuah gerakan yang positif ya, karena sebuah gerakan yang mengembalikan demokrasi Indonesia ke dalam tracknya. Nah yang menjadi perhatian penting itu adalah nanti pada saat tanggal 14 dengan apa yang sudah disampaikan keresahan-keresahan dari para guru besar tentang demokrasi, bagaimana nanti pemilu dan pilpres dilaksanakan dan bagaimana hasilnya, apakah kemudian hasilnya akan bisa diterima oleh rakyat Indonesia atau karena ada keresahan-keresahan dari para guru besar yang memandang ada demokrasi yang tidak berjalan dengan semestinya maka kemudian dipertanyakan oleh rakyat Indonesia. Nah itu sebuah hal yang perlu kita diskusikan lebih jauh. Tapi menurut saya apa yang disampaikan oleh para guru besar, kemudian sivitas akademika di berbagai universitas di Indonesia itu harusnya menjadi alarm penting, peringatan penting buat pemerintah untuk kembali menjalankan roda pemerintahan dengan kepatutan, dengan kewarasan dan kewajaran. Jadi bukan kemudian menyampingkan hal-hal yang sebetulnya kita tidak inginkan pada saat kita melaksanakan reformasi 98. Nah itu menurut saya hal pentingnya, dan ini bukan sedang bercanda juga nih guru besar ini. Jadi pada saat mereka menyampaikan kegelisahan, keresahan gitu ya, memang artinya sudah ada banyak hal yang harus diubah gitu, terutama dengan ini adalah tindakan pertama seingat saya dari para sivitas akademika dan guru besar untuk memberikan peringatan kepada pemerintah selama hampir 10 tahun pemerintahan Joko Widodo berlangsung. Jadi artinya selama Presiden Jokowi menjadi presiden gitu ya, selama Pak Jokowi menjadi presiden, ini kali pertamanya keresahan dilontarkan langsung oleh para guru besar dan sivitas akademika kampus gitu. Jadi artinya memang ada hal yang sedang tidak baik-baik saja, dan kita nantikan bagaimana pemerintah merespon ini lebih baik lagi, dan kemudian bagaimana DPR merespon kegelisahan para sivitas akademika ini. Yang jelas memang yang disampaikan ini sebuah pesan yang sangat jelas bahwa keinginan ada perbaikan dan perubahan, karena saat ini pemerintahan dijalankan dengan tidak patut dan tidak wajar menurut saya. Baik, terakhir kita ke Prof Rahmat, singkat saja Prof. Terakhir harapan saya pikir dari pihak sudah 34 kampus bicara ya. Jadi budaya dalam pengambilan keputusan pemerintah pusat maupun daerah harus dirubah.
jangan jadikan proyek aja, karena ada dialog-dialog dengan guru besar hanya proyek, kemudian difoto-foto untuk laporan. Jangan begitu. Ini sebuah kerja yang memiliki nilai besar ya, karena jumlah guru besar Indonesia hampir 6.000, 7.000, 6.000 ya. Kalau dimanfaatkan betul pikiran-pikirannya, maka Indonesia ini dalam waktu yang begitu cepat akan jauh lebih bagus dibanding saat ini. Nah, karena itu kalau ada pikiran-pikiran profesor, jangan dimusuhi. Ya, Palangan Istana dan Jokowi jangan memusuhi. Undang mereka, ajak ngomong. Apa kehendak mereka, apa inovasi-inovasi mereka. Ya, ini yang barangkali perlu dilakukan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Prof. Rahmat Safaat, Guru Besar Universitas Brawijaya, dan juga Mas Henry Satrio, pakar politik Kedai Kopi, telah bergabung bersama kami di Ayu Sore.